Mari beribadah sungguh-sungguh, kita menyembah Tuhan, menyembah sungguh-sungguh. Amin saudaraku. Nah, saudara dikasih Tuhan, tema khotbah kita pagi hari ini adalah hidup yang berfokus kepada kekekalan, saudara. Katakan kekekalan. Ya, saya percaya semua ini dicari oleh orang-orang yang beragama. Termasuk kita anak-anak Tuhan. Kita juga hari ini sedang beribadah, sedang mempercayai bahwa ada kekekalan. Maksud saya adalah kekekalan surga yang akan kita raih nantinya, saudara. Amin. Karena dalam hidup iman percaya kita ada dua yang kekal, yaitu hidup selama-lamanya di neraka, yang kedua hidup selamanya-lamanya di surga, saudara. Nah, yang kita mau bahas adalah hidup berfokus pada kekekalan surga. Katakan kekekalan surga. Jadi hidup ini adalah sementara, saudara. Jangan ada yang beranggap bahwa kita ini hidup selamanya di bumi ini. Oh tidak. Suatu saat kita akan dipanggil untuk pulang. Dan itu adalah hidup yang sesungguhnya. Katakan yang sesungguhnya. Amin. Ya, coba pandang kiri kananmu. Katakan, hidup ini sementara loh. Enggak selamanya kita di Portibi ini, saudara. Amin. Iya, nah kita baca saudaraku dalam surat Rasul Paulus jemaat di Korintus yang kedua, pasal yang keempat, 16-18. Kemudian disambung nanti pasal 5, 1-6. Yang bawa Alkitab, boleh lambaikan tangan? Iya, sekarang udah canggih. Alkitab sudah di handphone ya saudara ya. Baik, kita baca. 2 Korintus pasal 4, 16-18. Nah saudara, saya akan baca ayat yang genap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang berkati Tuhan pagi hari ini, silakan baca ayat ganjil. Kita bangkit berdiri saudaraku untuk menghormati firman Tuhan. Mari bangkit berdiri saudaraku. Ya, ayat 14 2 Korintus pasal 4. Karena kami tahu bahwa ia yang telah dibangkitkan Tuhan, Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Baik di pasal yang ke-5, di ayat 16 saudara ya. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di pasal 5 ayat 1 silakan. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ayat 3 silakan. Sebab selama masih diam di kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat 5. Ayat terakhir, ayat 6 bersama-sama saudaraku katakan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari surat Rasul Paulus ini, yang kedua ini kita belajar bahwa kita diajar dua hal saudaraku, bahwa hidup ini sementara, itu yang pertama. Ya, katakan hidup ini sementara. Nah, ketika kita hidup di dunia ini adalah sementara, maka hal yang kedua yang kita percaya bahwa ada hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Yaitu bersama dengan Tuhan. Ya, bersama para malaikatnya saudaraku. Nah,
bagaimana saudaraku kita boleh hidup di dalam hidup yang sementara ini tetapi berfokus kepada kekekalan. Amin. Ya. Nah, fokus kita, tujuan kita adalah hidup bersama dengan Tuhan. Nah, fokus kita adalah hidup bersama dengan Tuhan. Berarti ada yang dituju, ada titik yang diperhatikan, ada titik yang dilihat. Nah, kalau kata fokus, kita semua mengerti saudara. Ya, kalau dulu kita sekolah ada namanya kaca lup, kita pelajari bagaimana matahari itu diubah menjadi energi panas oleh kaca lup karena adanya fokus. Artinya ketika ada fokus berarti yang lain itu menjadi ngeblur saudara. Akan menjadi buram. Amin. Bapak-bapak ketika mengendarai kendaraan saudaraku, pasti dia fokus ke depan. Kalau tidak fokus ke depan maka apa yang terjadi? Akan terjadi yang namanya eksiden. Betul ya? Ya. Akan ada di eksiden saudaraku. Karena dia tidak fokus. Nah, ketika kita tidak fokus kepada Tuhan, maka kita ini saudaraku akan gampang digoda yang namanya oleh keinginan daging. Kita ini akan gampang digoda oleh tipu daya muslihat iblis saudara. Karena apa? Karena kita kehilangan fokus. Fokus adalah salah satu aktivitas untuk membuat kita tertuju kepada yang namanya tujuan. Amin. Hidup percaya kita ini saudaraku dikendalikan oleh tujuan. Tujuan kita kekekalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita semuanya mau masuk surga, amin. Semuanya mau bersama hidup dengan Tuhan. Semuanya ingin menikmati yang namanya mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Tapi seberapa banyak yang mau berjuang untuk kekekalan itu yang penting kita perhatikan. Ya, orang Kristen kalau tanya mau masuk surga, mau. Tapi menjalani proses untuk fokus masuk kepada kekekalan, ini orang Kristen sulit, saudara. Amin. Hal yang konkret itu di dalam ibadah-ibadah, sangat sulit. Di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, sangat sulit. Saya semalam berbicara dengan beberapa tua-tua di marga saya. Saya bilang, kenapa sesudah tua-tua ini kalian masih memikirkan hal-hal dunia? Katanya, supaya jangan terbuang waktu itu dengan sia-sia. Jadi kami lakukan amang. Dengan apa? Mereka membuang waktu, menghabiskan waktu itu dengan apa? Bermain judi, ya, bernyanyi lagu-lagu yang seperti itu saudara. Ya, tetapi kalau ditanya, amang mau surga? Mau masuk surga. Mau bersama hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan? Mau. Tetapi proses mencapai itu ada banyak orang yang tidak mau. Sama seperti ini, mau Anda kaya, semua orang mau kaya. Tapi disuruh kerja keras, orang sangat sulit untuk mau bekerja keras. Amin. Apalagi zaman sekarang ini, saudara. Maunya serba instan. Amin. Nah, di dalam Tuhan, saudaraku, ketika kita fokus, maka Tuhan akan menganugerahkan segala yang perlu dalam hidup kita ini. Sehingga apa? Kita tidak khawatir lagi dalam hidup. Kita tidak takut lagi dalam hidup. Kita tidak takut lagi seperti katakan pujian kita tadi, mengabarkan Injil. Kita tidak lagi berdoa untuk orang. Tidak takut lagi menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Bahkan kepada orang yang tidak percaya dengan Yesus. Karena apa? Hidup kita berfokus kepada kekekalan. Amin. Jadi mulai hari ini saudaraku jangan mau tinggal selamanya di bumi ini. Di Portibion pertangisan. Kemarin saya diberkati dengan pujian di Batak Bermasmur yang lagi viral. Mungkin di medsos, mungkin saudara nonton. Lagunya begini. Rimangi di bagas rohami. Tung tu dia mulako atik tuha susaan naso marujungi. Ya, jangan ke situ saudara. Tapi mulak tuha sonangan yang tidak berujung, yaitu hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya. Amin. Nah, hari ini kita belajar memfokuskan diri pada apa yang ada di dalam kekekalan, saudara. Nah, bagaimana kita bisa berfokus, saudaraku, kepada kekekalan? Kita baca di ayat yang keempat, 2 Korintus 4 ayat 17. Bagaimana kita supaya bisa berfokus kepada kekekalan. Saya akan baca buat kita semua saudara, demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, apa saudara? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah saudaraku, bagaimana kita berfokus kepada kekekalan? Yang pertama, kita harus memandang kemuliaan. Kemuliaan siapa saudara? Kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Korintus dengan berkata bahwa sebab penderitaan ringan sekarang ini. Dia menyebutkan, Rasul Paulus menyebutkan bahwa penderitaan yang dialami adalah penderitaan ringan. Pencobaan yang dialami adalah pencobaan yang ringan. Bahkan dia dikatakan tidak melebihi kekuatannya, saudara. Nah ini yang saudara pahami sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Ketika engkau mengalami penderitaan, ketika engkau mengalami aniaya, perhatikan bahwa apa yang saudara alami dan saya alami adalah penderitaan ringan. Katakan penderitaan ringan. Ya, tepuk kiri kanannya. Penderitaan kita ringan. Amin. Kenapa saya katakan ringan? Belum ada saudaraku di antara kita seperti Yesus yang berdoa semalam-malaman sampai berpeluh. Ya, di tempat ini belum ada ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai mengeluarkan darah. Belum ada. Tetapi banyak orang-orang Kristen yang ditipu oleh muslihat iblis, saudaraku. Ditipu oleh si jahat. Bahwa ketika dia mengalami penderitaan, bahwa dialah sesungguhnya satu-satunya orang yang menderita di bawah matahari ini. Seringkali kita begitu kan? Apalagi kalau ada orang-orang yang tidak satu iman levelnya dengan kita. Madaida, ngirinai teh, tambah menangislah dia. Tambah sedihlah dia. Tambah menderitalah dia. Tidak ada orang Kristen yang berkata, sabar Leda, percaya bahwa Tuhan akan memberkati engkau dimanapun kau berada. Tuhan akan memberikan kekuatan. Itu orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Bukan terlibat, bukan baperan dengan penderitaan yang saudaranya alami. Amin. Jadi dengan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, itu tidak mengganggu fokusnya kepada Tuhan. Dia lihat, dia percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada dia. Sehingga apa? Rasul Paulus ini termasuk rasul yang paling kubanggakan. Tapi bukan saya sembah ya. Kenapa kubanggakan saudara? Dia ini seorang yang terpandang, dia ini seorang yang berilmu, dia ini seorang yang hebat pada zaman itu. Disegani oleh tua-tua orang Israel, mengerti hukum Taurat, mengerti budaya Israel dan Yahudi saudara. Paham sekali. Bahkan dia termasuk daripada golongan ahli Taurat. Tetapi ketika Yesus memakai dia, ya, ketika Yesus memakai dia, menangkap dia dengan luar biasa, matanya harus dibutakan. Ketika dia melakukan perjalanan menuju Damsyik, kemudian ada suara yang berseru-seru kepada dia, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itulah titik nol kehidupan Paulus menjadi seorang rasul. Pekerjaannya luar biasa. Mencari orang Kristen. Kalau ada gelar pendeta, mungkin STHMTA, dokter teologi, mungkin dicari untuk dibunuh. Itulah pekerjaan Saulus pada waktu itu. Mencari orang Kristen untuk dibunuh, disesah, dianiaya. Karena dia tidak suka dengan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, ada pertobatan. Dia menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Dia bilang begini di ayat yang lain. Segala sesuatu kuanggap berugi oleh karena pengenalanku akan Tuhanku Yesus Kristus. Apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi oleh karena pengenalan dia akan Yesus. Bayangkan, segala sesuatu yang dia punya sebelum bertobat dianggap rugi. Bahkan ketika dia menjadi rasul mengabarkan Injil, perhatikan berapa banyak penderitaan yang dialami. Bahkan di ayat lain dikatakan ada duri dalam daging. Saudara, ikut Yesus itu menderita. Gak ada amin ya. Ya, yang percaya Yesus ikut menderita, angkat tangan. Yang percaya ikut Yesus itu harus pikul salib, angkat tangan. Puji Tuhan saudara, saudara masih ada di dalam kebenaran. Ya, dunia ini bukan tempat kita, saudara. Makanya ketika Yesus hadir, ya di bumi ini tidak menerimanya, saudara. Ya, makanya Alkitab berkata kita ini adalah warga negara surga. Kita ditempatkan di bumi ini sementara. Jadi kalau hidup iman percaya kita kepada Yesus, kita memilih tantangan, berarti kau anak Tuhan. Tapi kalau hidupmu enak-enak saja, engkau berbuat dosa tidak ada yang terjadi, engkau melakukan kejahatan kau baik-baik saja, jangan-jangan saudara bukan anak.
Amin. Ikut Yesus menderita. Amin. Mungkin pendeta yang lain jarang khotbahkan ini. Mungkin pendeta yang lain hanya berbicara tentang mujizat, mujizat, mujizat. Saya no. Saya harus ajar jemaat di mana berada bahwa ikut Yesus, pikul salib. Saudaraku, ini juga saya alami di dalam pelayanan. Kalau boleh berdiri di gereja yang besar ini yang kita cintai ini, gereja yang diberkati Tuhan yang kudus ini, saudaraku, saya juga mengalami beberapa proses pikul salibnya luar biasa. Ya, tetesan air mata, tetesan keringat, tetesan dari hidung, ketetesan dari mulut. Kalau udah berdoa sungguh-sungguh udah banyak tekanan, berdoa sungguh-sungguh penderitaannya begitu. Ditolak ketika menginjil, diludahin ketika menginjil. Ya, kita diomongin, pendeta apa tuh? Itu sudah kita alami. Saya kenapa ada sampai hari ini tegak berdiri di tengah-tengah saudara di dalam pelayanan? Karena aku tahu bahwa ada kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepadaku dan saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan puji kepada Tuhan. Haleluya. Kuatkan dan teguhkan hatiku, Yesus Tuhan berjalan di depanku, kemenangan. Sekali lagi, kuatkan, kuatkan, amin, dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan, kuatkan, amin, dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, beriku kemenangan. Perkatakan selalu firman Tuhan, perkatakan selalu firman, renungkan siang malam. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu, sertamu. Kuatkan, kuatkan, amin, dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, beriku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan berjalan di depanku, berikan Nah, sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan berjalan di depanku, beriku kemenangan. Nah, saudaraku, kuatkan dan teguhkan hatimu. Perkataan ini diberikan oleh Tuhan kepada Yosua untuk memasuki tanah Kanaan. Karena saya akan percaya memasuki tanah Kanaan dari rintangan dan pencobaan yang mereka lalui, apalagi membawa bangsa yang besar. Tetapi Yosua sampai ke garis finish beserta dengan Kaleb karena mereka fokus kepada tanah Kanaan. Amin, saudara. Jangan sampai penderitaan, pencobaan dalam hidupmu ya membuat fokusmu beralih daripada kekekalan. Jangan karena kekhawatiranmu mengubah fokusmu jauh daripada kebenaran. Jangan karena kemiskinanmu, Bapak Ibu, membuatmu jauh dari fokusmu kepada kekekalan. Amin. Kita bicara fokus kepada Tuhan. Hidup percaya kepada Tuhan adalah hidup yang menderita, tetapi Tuhan akan berikan kemenangan demi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku, yang terakhir di poin yang pertama ini adalah penderitaan sementara sekarang akan digantikan kemuliaan yang kekal
di masa yang akan datang. Nah saudaraku, keselamatan diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah cuma-cuma, gratis. Tapi saya mau pastikan dan ingatkan saudara dan saya bahwa keselamatan itu untuk meraih hidup kekal ke dalam surga itu kita harus kerjakan keselamatan. Amin. Saudara datang ke tempat ini juga mengerjakan keselamatan. Saudara beribadah pagi hari kepada Tuhan, biston pagi, menyembah Tuhan, itu juga sedang menuju mempersiapkan kepada kekekalan. Saudara berbuat baik kepada orang, saudara berkata dengan etika yang baik, dengan akhlak yang baik kepada orang, itu juga saudara sedang berjalan berfokus kepada kekekalan. Tetapi kalau saudara hidup di dalam dosa dan tidak pernah sadar akan dosa, maka saya pastikan saudara sedang menuju kekekalan yang lain. Amin saudara? Amin. Jadi jangan penderitaan mengubah fokus kita akan kekekalan. Nah yang kedua saudaraku, bagaimana supaya kita fokus kepada kekekalan. Saya akan baca kepada saudara di ayat yang 18. Dikatakan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Catat saudara ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Nah, Paulus mengajarkan mengingat kita pagi hari ini bahwa yang hidup iman percaya mereka tidak memperhatikan yang kelihatan. Artinya kelihatan dengan kasat mata kita. Ya, berarti kalau dengan kasat mata itu bukan iman. Ibrani 11 ayat 1 katakan apa saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak harapkan. Itu iman. Ya. Saya sampaikan lagi yang kedua. Siapa yang di sini sudah ketemu dengan Tuhan Yesus? Yang sudah ketemu? Puji Tuhan. Pasti di dalam roh. Alam roh. Saya mau tanya. Secara fisik. Saudara dan saya belum pernah ketemu dengan fisiknya Yesus. Ya. Dalam kemanusiaannya 100%. Belum ada. Tapi pertanyaannya. Kenapa saudara percaya kepada dia? Karena iman. Ya, karena iman kita percaya. Siapa di sini sudah pernah melihat bahwa Yesus berjalan di atas air? Tidak ada secara kasat mata. Tetapi kita percaya bahwa ada kisahnya dalam Alkitab bahwa dia sedang berjalan di tengah-tengah murid-muridnya dan murid-muridnya menyaksikan Yesus berjalan di atas air. Kita percaya? Percaya. Itulah iman. Artinya apa? Yang tidak kelihatan itu ini adalah kekekalan yang Tuhan maksudkan. Jadi kalau saudara melihat yang sekarang ini, jangan terlalu percaya walaupun itu kelihatan. Jangan seperti Thomas, saudara. Thomas, kalau Tuhan Yesus tidak tarik tangannya, membawa tangan Thomas ke lambungnya, Thomas mungkin tidak akan percaya, saudara. Dia tidak akan percaya. Ya. Tapi harus ditunjukkan dulu tangannya yang berlubang paku, kakinya, lambungnya. Setiap hari dia bersama-sama dengan Yesus. Makan, minum, tidur, melayani. Tetapi ketika Yesus meninggal, ketika Yesus mati disalibkan, Yesus bangkit, dia tidak percaya. Ya, hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena apa yang kita lihat hari-hari ini adalah itu sementara. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Yang setuju katakan amin. Nah, memandang dengan iman, ini persyaratan yang nomor 2 untuk kita bisa berfokus kepada kekekalan. Ya, iman. Tadi saya sudah jelaskan, iman. Nah, iman itu adalah bukti bahwa kita percaya kepada Yesus sekalipun tidak melihat. Contoh saudaraku, ketika kita sakit, siapa pernah sakit di sini? Semua pernah sakit, oh? Siapa yang pernah sembuh karena makan obat? Ya pasti ada. Nah yang terakhir saudaraku, siapa yang di sini yang sembuh karena dia beriman berdoa kepada Yesus? Nah itu iman. Sekalipun masih sakit, sekalipun perut kita ini masih seperti dililit, tapi karena kita percaya oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, kita sembuh, kemudian terjadi, itu namanya iman. Amin.
Jadi saya pastikan saudaraku dan saya sampaikan kepada saudara, ketika Allah yang kita percayai, ketika Yesus yang kita percayai itu seluruhnya masuk kepada logika kita, saya yakin dan percaya dia bukan Tuhan. Karena tentang teologi ya, tentang ketuhanan, tidak semua dilogikakan. Tidak semua bisa dilogikakan, saudara. Amin. Apalagi Allah yang kita sembah. Bagaimana mungkin? Ya, 5.000 orang makan dengan 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Unlogik, saudara. Tetapi karena murid-murid Tuhan, karena Yesus beriman, maka apa yang terjadi? 5.000 saudaraku, laki-laki itu bisa makan. Sisa 12 bakul. Masuk logika? Gak masuk. Jadi kita diajar oleh Alkitab, kita diajar oleh firman Tuhan, bahwa kita harus memandang dengan mata iman kita. Bahwa kita percaya ada kekekalan surga yang akan kita diami selama-lamanya. Yang nanti Tuhan ketika membangkitkan kita di hari terakhir, menggantikan tubuh kita ini dengan tubuh kemuliaan. Manufakturnya langsung Yesus. Ya, kita percaya bahwa di surga itu ada kemuliaan. Kita percaya bahwa di surga itu, dalam kekekalan surga itu, ada puji-pujian siang dan malam yang kita naikkan kepada yang maha tinggi. Tidak ada ratap tangis, saudara. Tidak ada kertak gigi. Tidak ada bunuh diri, tidak ada lagi penderitaan di sana. Ya, di surga itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di surga itu penuh dengan damai yang daripada Tuhan. Nah, kekekalan adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tak terlihat oleh mata jasmani. Hal-hal rohani adalah sesuatu yang hanya akan terlihat oleh mata iman. Garis bawah, saudaraku. Hal-hal yang rohani hanya bisa dilihat oleh dengan mata iman. Ya, kalau ditanya Amang Inang, di mana surga sekarang? Kan sulit kita jelaskan di mana lokasinya. Kalau dia orang surveyor, saudaraku, akan sulit ditaruh titiknya, lintang berapa, busur berapa, kan sulit. Tapi kita percaya bahwa surga itu ada. Kita percaya bahwa itu ada di sana. Kita percaya ada di sana malaikat-malaikat, bahkan ada orang-orang kudus yang melayani yang maha tinggi di sana. Kita percaya ada surga. Yang percaya surga boleh lambaikan tangan. Amin. Pandang dengan mata iman. Ketika kita memandang dengan mata iman, saudaraku, kekhawatiran hidup itu tidak lagi menjadi fokus kita. Ketika kita memandang dengan iman, saudaraku, penyakit yang saudara alami tidak lagi berfokus kepada situ. Tidak berfokus lagi pada penyakitmu, masalahmu, tidak lagi, karena ada surga yang menanti-nantikan kita untuk kita kembali ke sana. Amin. Amin, saudara. Ya, jadi kita harus fokus kepada kekekalan. Memandang dengan iman, saudaraku, sekaligus mengajar kita untuk percaya pada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Saya percaya ribuan janji Tuhan dalam Alkitab. Anak-anak Tuhan di tempat ini pasti tahu janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Tahu dan percaya janji-janji Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Saya yakin dan percaya. Setiap pagi ketika kita ada melakukan doa, kemudian kita memiliki pergumulan, kita renungkan anugerah Tuhan, keberkatan Tuhan. Tuhan tiba-tiba ngomong, aku berjanji, aku akan mengangkat kau menjadi kepala, bukan ekor. Janji Tuhan. Ketika kau sakit, kau doa sama Tuhan. Tuhan ngomong gini, kau akan sembuh besok. Itu janji Tuhan. Ketika kau tidak mempunyai uang untuk menyekolahkan anak-anakmu, engkau berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan ngomong dan mengirimkan berkatnya. Itu janji Tuhan. Amin. Ada banyak, ada ribuan janji Tuhan dalam Alkitab. Saudara pegang kuat-kuat janji Tuhan ini. Karena kita yakin dan percaya, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar kepada janjinya. Pertolongan Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Lambat atau cepat pasti Tuhan akan jawab. Yang dibutuhkan adalah kesabaran dari diri kita ini. Seperti yang dikatakan oleh Galatia pasal 5 ayat 20. Sabar dengan janji Tuhan. Hari-hari saudaraku banyak orang yang tidak sabar dengan janji Tuhan. Di dalam pelayanan saya banyak melihat. Bukan hanya menjual imannya. Tapi jatuh di dalam dosa yang begitu dalam. Bagaimana keluarga Kristen hari-hari ini tidak lagi ingat janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati dia dengan keturunan. Bahwa Tuhan akan memberkati dia dengan anak-anak ilahi. Tidak lagi ingat itu. Setahun 2 tahun tidak memiliki anak. Kawin cerai.
selingkuh. Sedih mendengarnya. Bukan hanya jemaat. Hamba-hamba Tuhan di dosa ini banyak yang jatuh. Pegang janji Tuhan. Amin. Supaya dengan janji itu kita bisa berfokus kepada kekekalan surga. Saya berdiri di sini punya juga banyak tantangan. Banyak kebergumulan. Kalau saudara tanya, Amang kemana melapor? Saya hanya melapor kepada dia. Yang penting kalau di tempat bapak saya di tempat ini, gimana Amang pelayanan? Aman, aman apa? Dukung saya dalam doa. Ya, telepon oleh orang tua, apa kabarmu nak? Baik, baik. Tidak menjadi anak yang cengeng. Karena apa? Karena ada janji Tuhan yang kita pegang. Amin. Ada berkat Tuhan yang kita pegang. Janji itulah yang membuat saya hari ini saudaraku bisa berdiri di dalam pelayanan ini. Sampai hari janji itu yang saya pegang. Untuk merawat istri bahkan anak-anak saya. Menyekolahkan mereka. Janji itulah yang saya pegang. Untuk memberkati keluarga saya. Baik dari pihak saya baik istri. Janji itulah yang membuat saya. Untuk sekarang ini menggembalakan jemaat Tuhan. Karena janji. Sehingga saya bisa berfokus kepada kekekalan yang Tuhan janjikan untuk saya dan saudara. Amin. Apa janji Tuhan dalam hidupmu hari-hari ini? Renungkan. Ya, renungkan. Banyak baca Alkitab. Banyak baca firman Tuhan. Banyak dengarkan renungan. Sekarang anak-anak Tuhan saudaraku diganggu dengan gadget ini saudara. Game lah. Medsos lah. Begitu fokus kita dialihkan dengan ini. Anak-anak termasuk anak saya. Kalau nggak dimarahin nggak akan makan saudara. Game terus. Mobile Legend lah. Free Fire, tahap apa namanya. Puji Tuhan saya nggak tahu game-game itu. Iya kan? Anak-anak kita ingatkan saudara. Ya, silakan bermedsos. Tapi jadikan medsos menjadi berkatmu. Jangan jadi tempat curhat daripada masalah rumah tanggamu. Iblis akan masuk saudara. Curhat masalahmu kepada Tuhan, bukan ke medsos. Ya, kalau ada jemaat di sini yang berteman dengan saya di Facebook, curhat tentang keluarganya, tentang di medsos, hati-hati. Akan saya doakan maksudnya. Ya, supaya bertobat. Amin. Lapor sama Tuhan, karena apa? Janji Tuhan itu begitu memberkati kita. Janji Tuhan itu menyegarkan hidup kita. Janji Tuhan itu menyegarkan tulang-tulang kita. Kita nggak tawar hati lagi. Kita nggak lesu lagi ketika doa. Ya, kita nggak marah lagi ketika dimarahin orang. Amin. Karena apa? Karena ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pegang dan kita ingatkan janji itu kepada Tuhan untuk kita bisa berfokus kepada kekekalan. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita hidup fokus kepada kekekalan saudara. Yang ketiga di pasal yang kelima ayat 5, 2 Korintus 5 ayat 5. Saya akan baca saudaraku, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan apa? Roh. Roh di sana huruf besar kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, saya baca. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh. Jadi Roh Kudus itu pemberian. Roh Kudus itu karunia buat saya dan saudara. Iman Kristen tidak lengkap kalau kita belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak berbicara tentang bahasa roh, saudara. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu harus kita nikmati. Harus kita alami dalam hidup kita. Supaya kita bisa kuat berjalan kepada kekekalan. Berfokus kepada kekekalan. Itu dengan kekuatan Roh Kudus. Berapa banyak jemaat Tuhan jatuh bangun. Karena memang tidak hidup di dalam urapan dan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan gereja kita, gereja Bethel Indonesia. Ini Roh Kudusnya aktif. Katakan aktif. Ya. Gereja Bethel Indonesia aktif kebenaran firman Tuhannya, aktif worshipnya, aktif Roh Kudusnya. Saya sarankan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau cari gereja, cari yang aktif Roh Kudus. Jangan yang ada rokok kudusnya. Tapi yang aktif Roh Kudusnya dalam gereja itu, cari itu.
Karena apa? Roh Kudus inilah yang memampukan kita. Karena Paulus katakan dikaruniakan kepada kita. Sebagai apa? Sebagai waranti. Sebagai garansi. Sebagai jaminan untuk hidup iman percaya kita. Ibu-ibu kalau beli material di rumah tangga, ada tool, ada peralatan-peralatan rumah tangga. Tentu yang tanya dulu, Pak berapa lama garansinya? Betul ya ibu-ibu? Kalau bapak-bapak juga beli alat elektronik di rumah, apalagi kalau mahal, mungkin 5 juta ke atas atau di bawahnya pun mungkin kita tanya, garansi enggak? Saya mau katakan kepada kita semua pagi hari ini, yang digaransi itu pasti lebih mahal dan lebih bagus. Betul enggak? Betul ya. Jadi Roh Kudus ini menjadi jaminan bagi setiap orang percaya. Katakan jaminan. Ya, tepuk lagi kiri kanannya, Roh Kudus itu jaminan bagimu. Ya harus gitu ya. Supaya jangan ada yang ngantuk ya. Iya, Roh Kudus itu jaminan bagi kita. Karena Alkitab berkata dalam kitab Injil Yohanes, dia adalah Parakletos, itu yang sesungguhnya. Dialah penolong, dialah pembantu, dialah penopang dalam hidup saudara dan saya. Ya, makanya saya terenyuh dengan Pastor Benny Hinn. Pastor Benny ini semua mungkin kenal. Dia punya lagu begini. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Jadi setiap pagi, setiap hari, panggil tuh Holy Spirit. Setiap saat panggil dia. Dia ada dalam hidupmu. Ya, Roh itu penurut. Ya, kemana engkau pergi dia akan datang. Panggil Roh Kudus, bantu. Paulus katakan engkau garansi dalam hidup iman percaya kami. Tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Maka Roh Kudus akan menolong karena dia adalah garansi yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Saudara harus alami kepenuhan Roh Kudus. Dimanapun kau berada, mau kau dalam perjalanan, mau kau sedang di kamar, kau sedang di rumah, kau di mana saja di kantor. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Masuklah dalam hatiku. Penuhi ruangan kantor ini. Penuhi rumahku ini. Penuhi gereja ini. Penuhi marketplaceku ini. Ketika tantangan itu ada dalam diri kita. Ketika kita diperhadapkan dengan cobaan, ujian, penderitaan. Kita bisa berfokus kepada Tuhan. Karena Roh Kudus menolong saudara dan saya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bersama dengan dia. Itulah sebabnya, saudaraku, ada jaminan yang diberikan Allah. Melalui Roh Kudus, segala sesuatu yang sudah dijanjikan Allah akan disediakan bagi kita. Akan kita terima, karena jaminan itu pasti. Amin, katakan pasti. Saya percaya saudaraku, ketiga hal ini, ketika ini kita lakukan, kita sampai ke garis finish. Kita sampai kepada kekekalan. Saya berdoa di tempat ini, kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, agar sampai kepada garis finish. Tidak ada yang jatuh di perjalanan imanmu. Tidak ada yang masuk ke dalam lembah kekelaman, kepada dosa yang jauh. Lebih dalam lagi, saya berdoa kita semuanya masuk dalam kekekalan surga bersama dengan Yesus. Kita bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Mari WL bantu saya dan singer. Saudara dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini selain Roh Kudus. Tidak ada yang bisa kita andalkan pangkat kita, kekayaan kita, kehebatan kita di dunia ini. Kalau kita tidak hidup dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan bagi saudara dan saya untuk kita bisa berfokus kepada kekekalan itu. Pagi hari ini kita undang Roh Kudus
penuhi setiap kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami pagi hari ini hidup berfokus kepada kekekalan surga. Karena itulah panggilan kami yang Tuhan berikan kepada kami. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in. Omnipotent Father, omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in the Holy Spirit. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome, come in. Omnipotent Father, potent Father of mercy and grace, Thou art welcome in. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, nyanyikan. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, come to this place. Penuhi kami, jamah kami Tuhan. Omnipotent Father, omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in. Sekali lagi. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, Thou art welcome. Holy Spirit, fill this place, fill this temple, touch your people, God. Holy Spirit, come in the omnipotent Father, potent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Syarala bala 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 bala. Orala bala bayar ala basyandara nabo. Hinara nabo. Syandara la bayasande. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, Engkau yang memerlukan pertolongan Roh Kudus pagi hari ini, Engkau yang rindu hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke arah surga. Saya akan berdoa buat saudara. Ora basyanda rabataka yarala bataka rala bara 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 bara. Hinara basyanda rala bataka rala bala bala. Syanda rala rala bayar rala bayar rala bayar rala bayar rala bala bala. Belas kasih-Mu tercurah. Belas kasih-Mu tercurah ya Roh Kudus. Belas kasih-Mu tercurah ya Tuhan. Ora basyanda namo. Syanda rala bala 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 bala. Syikara bala 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 bala. Engkau jamah, Engkau jamah, Engkau jamah, Engkau jamah. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, yang mengangkat tangan tinggi-tinggi kepadamu Tuhan, aku berdoa, berikan mereka kemampuan, berikan mereka jaminan itu, yaitu Roh Kudus, Parakletos itu bagi mereka, bagi kami, sehingga Tuhan, umat-umatmu di tempat ini boleh berfokus kepada kekekalan. Mereka menerima janji Allah, janji yang diberkati oleh Tuhan,
Mereka tidak gagal, mereka tidak susah. Mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi mereka. Biar setiap pagi, setiap hari mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang sakit sembuhkan Tuhan. Apapun sakit penyakit anak-anak bertempat ini, aku berdoa segala benih sakit penyakit, segala virus sakit penyakit, aku berdoa di dalam kuasa Roh Kudus, oleh kuasa bilur-bilurnya yang sakit sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu. Bapa yang baik, kami mau lebih lagi Tuhan lawatan-Mu terjadi atas kami Bapa yang baik. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, kami memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, bersama dengan saya yang siap katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa orang sepekan. Sama memberi Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang datang beribadah di GBI Terutung Kota, dan juga bagi jemaat yang perdana datang di tempat ini. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Sambil memberikan persembahan kita yang kedua, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Menara Doa sepanjang minggu ini berjalan seperti biasa. Ibadah dua pengurapan diadakan pada hari Rabu jam 19.30 WIB di tempat ini dan terbuka bagi jemaat yang rindu didoakan secara khusus. Ibadah Eva yang diadakan pada hari Kamis atau Jumat di beberapa tempat akan dimulai pada pukul 19.30 WIB. Seluruh jemaat untuk dapat bergabung dengan Eva yang terdekat dengan rumah kediaman masing-masing atau dapat info lebih lengkap dapat menghubungi pengerja. Dua puasa pada hari Sabtu diadakan secara onsite di tempat ini pada pukul 10 WIB. Latihan musik, tari, dan multimedia akan diadakan setiap Sabtu di tempat ini pada pukul 16 WIB. Dan setiap malam minggu pada pukul 18 WIB diadakan ibadah pemuda remaja di tempat ini. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 WIB dan pukul 11 WIB. Dan seluruh ibadah disertai dengan anak sekolah minggu di ruangan sekolah minggu depan. Pengumuman tambahan dari pemerintah Sumatera Utara bahwa akan diberlakukan pemutihan pajak kendaraan hingga tanggal 30 September 2023. Kami menganjurkan seluruh jemaat dapat menggunakan kesempatan ini. Dari Badan Statistik menginformasikan akan diadakan sensus pertanian dari tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2023 kepada seluruh jemaat untuk dapat berpartisipasi dengan memberikan data yang lengkap kepada petugas sensus. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian penutup minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang setiap Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Limpahkan
Bapak Ibu, kita buka kedua tangan kita dan terimalah berkah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persetujuan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan memberkati menyertai engkau mulai dari pagi hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin.